Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riana Devianti yang akan bertugas sebagai konselor. Hai teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga lebih baik di hari sebelumnya ya. Kali ini saya akan membawa satu pembahasan mengenai penanganan stres pada individu yang memasuki awal usia 20 tahun. Mengapa demikian? Karena pada saat kita menginjak usia 20 tahun, individu mengalami perdebatan mental di dalam dirinya. Kita mulai mendapatkan tekanan baik saat kuliah, masuk dunia kerja, dan lain hal sebagainya. Perubahan pemikiran dari remaja ke dewasa juga memicu seseorang untuk dituntut bertanggung jawab dan mulai memikirkan masa depannya sendiri, yang mengakibatkan stres itu sendiri. Apa itu stres? Menurut Weinberg dan Gold tahun 2003, stres diartikan sebagai adanya ketidaksinambungan antara tuntutan dan kemampuan pemenuhannya. Sedangkan, menurut Robbins tahun 2001, stres adalah keadaan yang menekan psikis seseorang dalam mencapai suatu kesempatan, di mana saat pencapaiannya terdapat penghalang atau batasan. Oleh karena itu, stres adalah gangguan mental yang dialami oleh seseorang akibat dari adanya tekanan, karena adanya kegagalan individu dalam mencapai dan memenuhi keinginannya maupun kebutuhan dirinya. Tekanan itu bisa datang dari diri sendiri ataupun faktor pengaruh luar individu itu. Tujuannya dibuat video ini untuk membantu siswa atau individu menyelesaikan masalah stres yang dialaminya dengan menggunakan metode konseling. Diharapkan konselor dapat membantu klien untuk mendapatkan solusi dari masalah yang dialaminya. Untuk tahu lebih jelasnya, mari kita saksikan video konseling dari Ika Fadila, seorang mahasiswi, dan Abdurrahman, seorang pegawai swasta. Halo, nama saya Ika Fadila, bisa dipanggil Ika. Saya adalah salah satu klien dari Teteh Riana Devianti dan saya seorang mahasiswa dari salah satu universitas negeri di Jakarta. Terima kasih. Selamat siang, Teh. Selamat siang, dengan Teh Ika Fadila, benar? Iya, benar. Saya Apa Ika. kabarnya? Alhamdulillah baik. Ada yang bisa saya bantu? Ada kok banyak Tentang masalah apa? mengenai perkuliahan sama himpunan kayak gitu teh. Keluhan dari permasalahannya udah berapa lama dialami? Kalau masalah himpunan sih udah kurang lebih 6 bulan yang lalu. Sedangkan perkuliahan baru-baru ini setelah adanya wabah. Pas adanya wabah. Bisa diceritakan lebih jelas gitu permasalahannya Jadi, di mana? Kalau masalah himpunan itu kan saya mengikuti himpunan cuma setengah periode saja karena adanya bentrok antara jadwal kuliah sama himpunan yang gak sesuai gitu, dan saya nggak bisa mengaturnya. Jadi saya kayak memutuskan untuk keluar dari himpunan itu, tetapi saya masih tetap dikejar-kejar, jadi masih kayak tetap terganggu fokus saya untuk konsentrasi ke kuliah kayak gitu teh. Jadi mungkin Teteh lebih berat ke masalah waktu ya? Iya. Jadi kayak bagi tugas antara himpunan, kuliah, tugas sama kuliah online, mungkinnya sekarang udah masuk kuliah online. Jadi udah pertama yang dicoba Teteh tuh buat menyelesaikan masalah itu apa sih? Kalau untuk himpunan sih saya kayak yang pertama ya keluar ya. Dikira saya pas keluar tuh bakal ya udah keluar aja, nggak bakal ada lagi kayak kejar-kejaran antara saya anggota dengan pihak himpunannya, tapi malah tetap dikejar-kejar, yang saya kayak ngerasa itu tuh terganggu, malah saya merasa takut dan tugas saya tetap nggak bisa jalan secara normal gitu. Mungkin kita lebih ke manajemen waktu ya Teh ya, yang diperbaiki. Kayak mungkin Teteh tidur teratur nggak? Enggak sih saya. Masalah jadi karena terganggu oleh tugas kuliah yang banyak, tugas kuliah online, tugas segala macam lah ya gitu. Jadi mungkin manajemen waktu yang dibenarkan ya Teh. Tidur udah sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh? Enggak sih, saya nggak, kadang jam 1 atau enggak jam 2 kayak gitu. Salah tuh Teh, jadi kita harus tetap tidur sesuai jam tidur kita, jam 9 harus sudah tidur. Tapi mungkin bangun tidurnya yang kita lebih awal, jadi sebelum sahur gitu kita udah bangun dulu untuk mengerjakan tugas yang sudah harus dikerjakan, misalnya untuk dikumpulkan besok gitu. Terus juga setelah subuh gitu, utamakan kalau bisa sih tidur selama 1 atau 2 jam sebelum mulai hari berikutnya gitu, agar pikiran kita tuh nggak lelah, badan kita nggak capek, pokoknya kita tuh lebih kayak sudah punya
inisiatif untuk memulai eh, Lembaran waktu yang waktu baru gitu. Jadi kita nggak terlalu stres, terus juga tugas selesai dengan pada waktunya. Jadi kita lebih memahami situasi lah. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oh iya, mengenai sekarang kan adanya wabah, jadi kan kuliah online kayak gitu. Sedangkan dari beberapa dosen itu belum mengerti cara belajar online tuh kayak gimana yang baik. Jadi dia masih menerapkan cara belajar yang seperti pertemuan secara langsung, dan itu pun membuat saya agak berat untuk menyesuaikannya karena kan dari situasi itu kayak berbeda kayak gitu. Ditambah tugas yang nambah banyak, padahal sekarang juga kan lagi waktu tuh semakin singkat karena adanya lagi bulan puasa kayak gitu kan teh. Jadi semakin sini ya tugas semakin numpuk juga. Permasalahannya sih sama masalah waktu kayak gitu teh. Iya, masalah waktu. Terus juga kalau bisa meminta keringanan ke dosen, terus bareng sama teman-teman gitu. Gimana nih cara nanganin dosen ini gitu, minta kelebihan keringanan waktu, tugas dikumpulkan, minta deadline-nya ditambah gitu. Jangan sampai kita stres sendiri gitu. Kita harus punya teman yang satu perjuangan gitu. Misalnya si A minta tolong dong. Jangan kita tidak boleh. Emang kita harus bekerja sendiri karena itu tugas individu. Tetapi kalau bisa mempergunakan teman sebagai teman itu kita ajak bekerja sama, karena kan yang ngerasain kuliah deadline dikit, tugas banyak, bukan teteh doang kan. Jadi teman juga, mereka juga satu permasalahan juga sama gitu. Jadi kita bisa tukar pikiran sama teman-teman gitu. Jangan mengandalkan aduh kenapa cuma saya doang gitu yang berat. Tapi kalau bisa konsultasi dengan teman gitu, cari hidup permasalahan, pemecahan masalahnya bareng-bareng gitu. Ya, baik. Terima kasih. Teteh ada yang mau ditanyain lagi nggak tentang konseling ini? Mungkin kayak cara kan kayak sekarang juga adanya wabah, jadi kayak daya tahan tubuh kita juga harusnya semakin gimana sih, harus Menurun gitu jadi ya. menurun karena tugas, kurang tidur, terus kita juga kayak kurangnya aktivitas di luar secara normal. Itu gimana tuh biar kayak kita jaga. Ngomong-ngomong tadi umur berapa sekarang? Oh, saya sekarang 20 tahun. Udah ini ya, daya tahan tubuh udah mulai menurun Oh, ya. iya. Mungkin ya makannya nih harus dijaga, makanan lebih teratur, minum vitamin kan, karena wabah ini tuh belum tahu kapan selesainya. Kita harus makan teratur, jaga kesehatan, social distancing, minum vitamin yang paling penting teh. Ada lagi? Udah sih. Udah. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain lagi, boleh nanti atur ulang jadwal konseling lagi ya teh. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman, biasa dipanggil Rohman. Saya salah satu dari klien Riana Devianti. Saya adalah seorang pekerja swasta di salah satu perusahaan di Karawang. Terima kasih. Waalaikumsalam, dengan Rohman. Ya, betul. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kerja di mana sekarang? Di PT, di perusahaan. Gimana tuh di PT? Ya sekarang sih gimana ya? Jenuh juga sih kalau di PT. Jadi ada yang namanya ketidakpastian di PT. Ketidakpastiannya di mana, Kang? Jadi kan saya punya yang namanya kelebihan. Jadi perusahaan tuh tidak melirik yang namanya kelebihan saya gitu teh. Maunya Akang gimana? Apa tetap di perusahaan itu, apa resign atau gimana? Kalau misalkan perusahaan yang melirik ya tetap lanjut ya. Cuman kan jadi di perusahaan itu ada yang ketidakpastian. Jadi kan saya juga mau yang namanya habis kontrak, Iya. betul ya. Nah jadi udah ngomong sama atasan juga ini mau jadinya gimana gitu. Apakah saya dilanjut atau enggak kan bingung juga. Jadi mau lanjut apa enggaknya jadi harus ada persiapan gitu dari sekarang. Kalau misalkan nggak dilanjut
saya bisa cari yang lain gitu kan teh. Jadi akang tuh maunya perusahaan kasih kayak stop harapan. Terus tapi akangnya juga pengennya tuh tidak selalu bekerja yang itu terus kan. Tapi gimana ya? Yang namanya kerja kan akang sekarang susah cari kerja. Terus akang gimana cara mengatasinya? Udah susah cari kerja, harapan di perusahaan tidak sesuai. Akang udah mempersiapkan apa aja untuk menganalisis yang namanya permasalahan yang tadi? Kalau saya sih sekarang sambil cari-cari yang namanya penghasilan tambahan gitu teh di luar juga, jadi nggak selalu yang namanya ngandelin UM gaji di PT. Nah kan nggak mungkin juga ya gaji di PT dengan gaji segitu aja, jadi harus yang namanya penghasilan di luar juga. Jadi kalau misalkan sewaktu-waktu PT mengkat, jadi saya juga nggak bingung gitu cara yang namanya cari penghasilan di luar kayak gitu teh. Tanggapan keluarga gimana Kang tentang kerja sambilan seperti itu? Kalau keluarga ya setuju-setuju aja, yang penting kerjanya jelas, jadi terperinci, hasilnya juga ada kayak gitu teh. Jadi kan kalau di PT mah kerja juga kan ngandelin gaji doang, ya gimana sih gitu lah. Jadi mungkin Akang lebih berharap mendapat pekerjaan lebih baik, penghasilan yang bagus, tetapi tidak selalu menjadi seorang pekerja gitu ya. Jadi Akang juga harus melatih keterampilan-keterampilan baru yang ingin Akang tunjukkan gitu. Jadi ya benar sih teh. Jadi kalau di luar kan yang namanya beda lah sama di PT, jadi karakter juga betul teh kayak gitu. Jadi kan kalau misalnya kita seorang pegawai tuh karakter kita tuh taunya cuma lingkungan perusahaan aja. Kalau misalnya kita menjadi seorang yang lebih kayak pengusaha, menjadi pedagang gitu, pengetahuan kita, wawasan kita menjadi lebih luas kan. Oh ya udah, makasih ya teh atas masukannya. Asas-asas bimbingan konseling yang harus dipatuhi oleh klien maupun konselor yaitu 1. Asas kerahasiaan mengenai data diri pribadi klien. 2. Asas kesukarelaan atau klien harus ikut konseling tanpa adanya paksaan. 3. Asas keterbukaan menghendaki klien bersikap terbuka dalam memberikan keterangan. 4. Asas kegiatan. Klien diharapkan dapat berpartisipasi dalam kegiatan konseling. Konselor juga harus dapat mendorong motivasi klien. Yang kelima, ada asas kemandirian. Diharapkan klien menjadi individu yang lebih mandiri dalam mengambil keputusan. Konselor juga berpengaruh dalam mengembangkan potensi tersebut. Yang keenam, ada asas kekinian atau disesuaikan dengan keadaan sekarang. Yang ketujuh, asas kedinamisan. Isi layanan hendaknya bergerak maju, tidak monoton dan terus berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan klien. Yang kedelapan, ada asas keterpaduan. Kegiatan konseling dilakukan oleh seseorang profesional. Yang kesembilan, asas kenormatifan. Asas yang harus sesuai dengan norma agama, norma hukum, aturan adat, ilmu pengetahuan, dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat lainnya. Yang ke-10, asas keahlian diselenggarakan sesuai dengan atau dasar-dasar kaidah profesional. Yang ke-11, asas ahli tenaga kasus, di mana jika tidak mampu menangani kasus klien, kasus dapat dipindah tangankan kepada pihak yang lebih ahli di bidangnya. Yang ke-12, ada asas tuturi handayani ataupun bimbingan konseling diharapkan dapat menciptakan suasana mengayomi, mengembangkan keteladanan, serta rangsangan dorongan bagi klien. Kesimpulan dari video yang telah kita saksikan yaitu Seyle berpendapat pada tahun 1975 ia membagi stres menjadi dua kategori, yaitu stres dan distress. Sedangkan klien menunjukkan kepada gejala stres, di mana ia masih punya rasa tanggung jawab dan berkeinginan untuk menghadapi permasalahan yang dialaminya secara lebih santai. Saran untuk penanganan stres yaitu mencoba untuk mengelola waktu dengan baik, biasakan hidup sehat setelah memasuki usia 20 tahun, serta menghindari hal-hal yang membuat stres.